Siapakah sebenarnya Harut dan Marut? Apakah mereka malaikat yang turun ke bumi untuk mengajarkan sihir atau setan yang dihukum oleh Allah? Kisah ini dikelilingi oleh legenda paling aneh. Minuman keras, pembunuhan, dan seorang wanita cantik yang berubah menjadi planet di langit. Dalam video ini, kita akan kembali ke masa lalu, ke kota Babilonia yang agung. Kita akan menceritakan legenda tentang malaikat yang jatuh. Lalu kita akan mengungkap kebenaran mengejutkan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang membebaskan Harut dan Marut dari semua mitos ini. Siapkan minumanmu dan fokuslah bersamaku, karena cerita ini menyimpan rahasia yang besar. Selama berabad-abad, buku-buku tafsir dan sejarah meriwayatkan legenda aneh yang bersumber dari kisah Israiliyat. Ceritanya begini. Ketika para malaikat melihat manusia berbuat maksiat dan menumpahkan darah di bumi, mereka heran dan berkata, "Ya Tuhan, mengapa Engkau membiarkan mereka bermaksiat, padahal Engkau yang menciptakan mereka, sedangkan kami selalu bertasbih memuji-Mu?" Maka Allah ingin membuktikan kepada malaikat bahwa manusia memiliki hawa nafsu. Allah memerintahkan mereka memilih 2 malaikat untuk diturunkan ke bumi dan diberi hawa nafsu manusia. Mereka memilih 2 yang paling taat, Harut dan Marut. Turunlah Harut dan Marut ke Babilonia dan mulai menghakimi manusia dengan adil. Sampai suatu hari muncul seorang wanita. Wanita tercantik di bumi saat itu namanya dalam riwayat adalah Zahra atau Badiktok. Karena kecantikannya, kedua malaikat itu tergoda. Wanita itu meminta mereka untuk menyembah berhala, membunuh orang atau minum khamar agar dia mau menerima mereka. Awalnya mereka menolak, tapi mereka meremehkan dosa minum khamar. Mereka pikir, kita minum, lalu sadar, lalu bertaubat. Tapi begitu mereka mabuk, mereka berzina, membunuh saksi iman, dan sujud pada berhala. Tidak hanya itu, legenda mengatakan wanita itu menipu mereka untuk mengajarkan isim Allah Al-A'zam untuk naik ke langit. Dia pun naik dan Allah mengubahnya menjadi planet Venus, bintang Zahra. Sedangkan Harut dan Marut, Allah memberi pilihan antara azab dunia atau akhirat. Mereka memilih azab dunia, dan sekarang mereka digantung terbalik di sebuah sumur di Babilonia sampai hari kiamat. Cerita yang mendebarkan bukan? Cocok untuk film layar besar. Tapi pertanyaannya, apakah ini nyata? Masuk akalkah malaikat yang disifatkan Allah tidak pernah bermaksiat, bisa mabuk, berzina, dan membunuh? Faktanya, semua cerita tadi adalah Israiliyat yang diingkari dan tidak ada dalil sahih dalam Islam. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kisah aslinya dalam Al-Quran? Kisah sebenarnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah untuk membebaskan Nabi Sulaiman dari tuduhan. Kaum Yahudi menuduh Nabi Sulaiman adalah penyihir, bukan nabi. Maka Allah menurunkan ayat yang artinya, "Dan Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut." Harut dan Marut memang turun di Babilonia, tapi bukan untuk bermaksiat dan bukan karena tergoda wanita. Mereka turun sebagai fitnah, ujian dari Allah di saat sihir merajalela sehingga orang sulit membedakan antara mujizat Nabi dan sihir. Allah mengutus mereka untuk mengajarkan perbedaannya. Al-Quran sangat teliti. Dikatakan bahwa mereka tidak mengajarkan siapapun sebelum memberi peringatan keras. Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir. Artinya, wahai manusia, ini adalah ujian. Pelajarilah agar kau tahu keburukannya dan menghindarinya, bukan untuk menggunakannya. Tapi orang-orang jahat mengabaikan nasihat itu dan mempelajari dari mereka apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka mereka celaka karena pilihan mereka sendiri, bukan karena malaikat yang berdosa. Kisah Harut dan Marut mengajarkan kita pelajaran penting, bahwa Allah menguji hambanya dengan kebaikan dan keburukan, dan malaikat adalah hamba yang dimuliakan, tidak bermaksiat, kejahatan selalu datang dari pilihan manusia itu sendiri. Jika kamu suka cerita ini dan ingin kami mengungkap fakta sejarah Islam lainnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.